sekalian, jadi ya barang-barang kayak begini atau produk kayak begini sejatinya dia ngapain? Fungsi dia buat kita apa? Memberi tenaga, power, energi. Makanya apa? Semakin banyak manusia itu, nih kata kuncinya, mengkonsumsi produk yang Allah ciptakan dari tanah, mendapat cahaya mataharinya Allah, ya, dan sesuai katakanlah dengan SOP-nya Allah, maka semakin bertenaga atau semakin manusia itu bisa menjalani kehidupan dengan baik. Jadi kayak sekarang itu kita disebutnya ada namanya makanan mati gitu kan. Makanan mati itu contohnya apa? Banyak Pak, Bu. Banyak. Itu pinggir-pinggir jalan itu kan, yang makanan-makanan sudah olahan gitu kan. Yang subhanallah ya, atau mungkin apa namanya kayak apa ya, ya sosis-sosis, nugget-nugget, donat-donat gitu-gitu. Itu makanan halal nggak halal? Cuma mati dia. Kalau bahasa dokter kiromisinya itu makanan mati. Kenapa? Udah nggak ada lagi enzim, gitu loh. Nggak ada lagi vitamin. Artinya apa? Kalau Anda ngeliatin orang yang ya lemes-lemes terus, nggak ada gairah, atau mungkin nggak ada semangat, nggak ada power gitu kan? Ya salah satu kemungkinan yang bisa kita telah pada orang tadi adalah apa? Adalah kemungkinan dia tidak banyak atau lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan mati gitu kan? Seperti itu. Nah, maka kita perlu mempelajari, memahami ini sehingga nanti kapan saya harus makan alpukat gitu. Kapan saya harus makan nanas, kapan saya harus makan katakanlah sayur ini saat itu gitu. Ya, tapi pada prinsipnya fungsi mereka adalah memberi tenaga. Jadi kalau kita mau hidup, ya, hidup tanda kutip katakanlah baterai kita ini tanda kutip ya, baterai kita ini tetap nyala, Bapak Ibu sekalian, maka yang perlu kita masukkan dalam tubuh kita setiap hari adalah produk-produk makanan atau produk-produk yang diciptakan yang tumbuh di atas tanahnya Allah. Nah, ini konsep dasarnya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam. Termasuk ini, nanti coba di rumah bikin jahe, kunyit, kata dulu ya, jahe, kunyit, lengkuas, serai, ya, jahe, kunyit, lengkuas, serai. Jahenya satu bagian, kunyitnya setengah bagian, lengkuasnya sepertiga bagian, serainya seperlima atau seperempat bagian. Jadi kalau bahasa satu bagian seperti setengah bagian, misalkan ya, jahenya 10 gram, tadi kan kunyitnya kan setengah bagian, maka kunyitnya berapa? 5 gram. Pakai takaran feeling aja lah. Ya, kayak begini nih, seperti ini misalkan. Ya. Terus tadi jahe, apa tadi? Kunyit, lengkuas, serai. Sudah kan? Kasih air panas, air apa dispenser aja cukup, panas kayak begini, tunggu agak hangat, saring. Setelah agak hangat saring, Anda kasih jeruk nipis. Gitu kan? Kasih mungkin satu potong, ya satu iris, dua iris jeruk nipis. Lalu beliau tadi itu, ya, si minuman tadi itu Anda blender dengan kurma. Blender dengan kurma. Kurmanya dibuang bijinya, blender buat dapat manisnya. Tapi kurma sebenarnya bukan cuma urusan manis doang. Dalam kurma ini dia mengandung banyak sekali bahan-bahan penting, mulai dari zat besi, seratnya, asam amino, semua ada pada kurma. Atau kalau tidak ada tadi kurmanya, Anda bisa pakai madu. Apa manfaat minuman ini? Coba aja nanti. Dengan Anda mengurangi tadi yang enggak ya, yang 4 hal tadi itu, Anda tambahkan dengan minuman kayak begini tadi, subhanallah, tubuhnya seperti dapat stem cell tanda kutip. Gitu loh. Dengan 4 jenis tumbuhan atau rempah tadi itu. Ya. Apa tadi? Jahe, kunyit, lengkuas, serai. Tambah jeruk nipis, tambah dengan kurma. Mahnya insya Allah akan benar, perutnya akan benar. Kemudian itu lama-lama diminum juga kolesterol akan turun, insya Allah. Darah tinggi juga akan distabilkan, asam urat apalagi insya Allah luar biasa. Udah dicobain belum nasi tadi? Biasa memberikan makan anak nasi telur goreng umur 2 sampai 5 tahun. Apakah baik untuk anak-anak?
Secara umum sih buat anak-anak gak banyak masalah, kecuali anaknya sudah obes, udah gemuk. Kalau udah gemuk sih mungkin perlu diperbaiki polanya. Ya. Tapi kalau overall anak-anak, saya pribadi tidak terlalu banyak rulesnya kalau anak-anak. Asal apa? Jangan biarkan mereka dekat-dekat dengan makanan olahan, makanan kemasan. Apalagi kalau saya mengharamkan tanda kutip anak saya minum soda, air soda, itulah pokoknya. Ya, itu udah nggak boleh sama sekali. Jadi ada beberapa rulesnya. Jadi soda, fast food itu saya nggak benarkan sama sekali, kecuali darurat. Sekarang kita lagi safar gitu kan, nggak ada makanan itu boleh. Tapi soda tetap tidak boleh soda. Maksa nangis, silakan nangis di luar. Saya sediakan tempat untuk menangis sampai selesai. Kalau makan semangka, gimana cara makan semangka yang bagus? Kan sudah saya bilang kan, makan semuanya. Tapi kan nggak lazim. Kita kan nggak biasa makan kurma terus menerus kan, nggak biasa makan seperti ini, maka cara makannya udah cemplungin aja. Jadi kita seperti makan kurma semangka sama kulitnya, infus. Kalau dia sama Nabi kan habis, ya seperti itu. Lagi karena lendir ya, lendir ini kan muncul karena banyaknya slime seperti itu tuh. Nah, mungkin saran saya kepada beliau ya, kepada suami ibu ya, semoga Allah kuatkan hidayah pada beliau. Ini ada mungkin ibu mungkin bisa bikin tuh jahe, cengkeh sama kayu manis. Jahe lebih banyak, jahe paling banyak, kemudian cengkeh sama kayu manis. Kayu manis paling sedikit ya, untuk membuang lendir. Boleh tambah lagi dengan kapulaga. Itu juga membuang lendir itu insyaallah. Karena lendir ini ya, dalam ilmu pengobatan natural ya, dalam pengobatan Islam ya khususnya, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan. Sebab apa? Lendir saja itu bisa bikin masalah di jantung. Ya, maka lendir harus dibuang. Ya, pertanyaan lendir itu muncul karena apa? Karena makanan-makanan yang lembab sifatnya. Tepung mungkin atau gula pasir seperti itu makanan-makanan lembab. Ya, maka minuman-minuman seperti yang jahe atau mungkin kayu manis tadi, cengkeh, kapulaga itu salah satu minuman yang sangat baik untuk membuang lendir insyaallah. Kita sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian menganjurkan bahwa atau bahkan menyampaikan sebuah hadis bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Maka mari kita biasakan dalam rumah kita ada kurma sebagai bentuk mengambil keberkahan dari sunnah Nabi atau petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mulailah mengkonsumsi madu sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah dari asam amino yang ada pada madu tersebut dengan enzimnya, vitaminnya, mineralnya, dan berbagai macam kandungan-kandungan penting lainnya. Kemudian kita membiasakan juga untuk banyak mengkonsumsi sayuran sebagai salah satu tanda kebesaran Allah, di mana kita lihat memang sayuran jauh lebih banyak Allah ciptakan daripada daging-dagingan. Maka kita menjadikan bulan-bulan sebelum Ramadan ini kita lebih memperbanyak lagi sayuran dan buah-buahan sehingga badan kita sudah mulai terdetoks, sehingga nanti waktu Ramadan tubuh kita sudah beradaptasi dan kita tidak perlu banyak makan, kita cukup dengan sedikit makan tapi lebih banyak ibadahnya. Orang yang bertanyalah kepada saya waktu itu mengeluhkan penyakit asam lambungnya, dan masya Allah tabarakallah ternyata ngobati asam lambung ya itu ternyata mudah sekali ya. Mudahnya dengan apa? Ternyata mudahnya salah satunya dengan menggunakan air apa? Saya mau ngetes dulu, masih tidur atau sudah tidur atau enggak? Air apa? Air apa? Air beras. Air beras. Air tajin. Air tajin tahu nggak? Bukan air cucian beras ya, air tajin itu ya. Air tajin itu air yang dimasak dengan beras, kemudian pakai api kecil, dia nggak boleh apinya besar. Ya. Dan nanti sampai dia kental itu barulah kita ambil, kita tunggu hangat sebentar lalu kita minum. Itu air tajin. Itu orang dia cerita ke saya mungkin sudah puluhan juta dia habis uang untuk berobat penyakit lambungnya tersebut, dan ternyata masya Allah dengan izin Allah
menggunakan air tajin itu selesai. Jadi itu ya teman sekalian. Yang pertama itu ya. Yang pertama ada pembersihan ya, pembersihan, detox. Dengan cara puasa ya. Bacalah risetnya. Banyak banget puasa. Jadi kalau bilang subhanallah ya, saya katakan umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling kuat, paling sehat, dan harusnya menjadi umat yang nggak ada kanker. Asal apa? Asal pahami pedoman ini. Ya. Cuma mengerjakannya emang nggak gampang, berat. Ya. Mau puasa itu nggak gampang, mau nahan makan itu nggak gampang. Ya. Seperti itu. Nahan nggak makan, maaf. Kemudian yang kedua, setelah proses detoksifikasi, kemudian yang kedua adalah fase pengeluaran, dibersihkan ya. Kata Nabi SAW, pada saat aku Isra Mi'raj ya, kata Nabi SAW, aku dibawa ke langit kan, dan aku melewati sekumpulan malaikat-malaikat yang ada di Sidratul Muntaha saat itu, dan malaikat-malaikat tersebut berpesan kepadaku. Kata mereka pada Muhammad SAW, kata mereka, ya Muhammad, mur ummatika bil hijamah. Ummatika bil hijamah. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwa wahai Muhammad, ya, malaikat mengatakan kepada Rasulullah SAW, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Subhanallah kan. Lalu Nabi menyampaikan lagi dalam hati. Jadi kita bayangkan dalam kondisi malaikat berjejer kayak begitu, dan kita tahu malaikat itu kan kalau ngomong, kalau bicara bukan atas dasar keinginan mereka, karena mereka juga nggak punya hawa nafsu. Mereka ngomong pasti atas petunjuk dan perintah Allah. Dan mereka mengatakan, ya Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Ini yang fase kedua, yang mengeluarkan. Ya. Kemudian subhanallah kan, Masya Allah, tabarakallahnya, dan mereka itu ya akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah sholat, dan sebenarnya juga mendapatkan perintah tanda kutip dari Allah untuk menganjurkan umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita ini untuk berbekam. Itu sebabnya hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan kepada kita, asyifa'u fi salasatin. Asyifa, penyembuh. Syarbatil asal. Syarbatil asal itu minum madu. Yang kedua, syartahtil mihjam, berbekam atau sayatan alat bekam. Yang ketiga, wakaitina, dan besi panas. Jadi hadis tadi menyebutkan bahwa ternyata kesembuhan itu terletak pada tiga hal tadi. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah, kata Nabi SAW. Jadi katakan bahwa kesembuhan itu, atau sebaik-baik afdol. Jadi afdol itu mungkin kalau bahasa kita itu the most ultimate goodness. Inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah, kata Nabi, seutama-utama pengobatan adalah hijamah. Nah, sayangnya, kalau kita bicara hijamah, itu pengobatan yang alternatif. Orang bilang gitu kan. Saya pun dulu juga menyangka begitu. Ya. Dan qadarullah akhirnya, mungkin itu sebabnya dulu saya melihat, ya apa ini bekam, Aisyah, segala macam gitu kan. Malah ditakdirkan jadi ketua umumnya sekarang.